Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati dari Prodi Pendidikan Biologi, mata kuliah taksonomi tingkat rendah. Di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri lumut tanduk, siklus hidup lumut tanduk dengan secara seksual dan aseksual, habitat lumut tanduk, dan yang terakhir kegunaan atau manfaat lumut tanduk. Sebelum memasuki pembahasan yang lain, di sini kita harus mengetahui apa itu lumut tanduk. Lumut tanduk atau disebut juga Anthocerotopsida adalah anggota tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora yang termasuk dalam subdivisi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan ini melekat di atas tanah dengan perantara rizoidnya. Lumut tanduk mempunyai talus yang sederhana dan hanya memiliki satu kloroplas pada tiap selnya. Pada bagian bawah talus terdapat stoma dengan 2 sel penutup. Lumut tanduk sering dijumpai hidup di tepi danau, sungai, atau di sepanjangan selokan. Baik, memasuki pembahasan yang kedua yaitu ciri-ciri lumut tanduk. Yang pertama, tubuhnya mirip dengan lumut hati. Perbedaan terdapat pada sporopitnya. Sporopit ini bisa membentuk kapsul yang memanjang dan dapat tumbuh seperti tanduk. Yang kedua, habitatnya di daerah yang memiliki kelembapan yang cukup tinggi. Ciri-ciri yang ketiga yaitu seluruh poros sporogonium ini terdiri dari sebuah jaringan atas dan dari beberapa sel mandul. Yang keempat, kolumella yang diselubungi oleh jaringan. Kolumella ini kemudian memproduksi spora. Yang kelima, arkespora juga memproduksi sel-sel mandul yang biasa disebut dengan elatera. Ciri-ciri yang keenam yaitu dinding sporogonium ini memiliki stoma yang terdapat 2 sel penutup. Ketujuh, Anthocerotales ini terdiri hanya dari satu suku Anthocerotaceae. 8. Lumut ini hanya memiliki beberapa marga yang telah dimasukkan ke dalam satu kelompok saja, yaitu suku. Ciri-ciri yang kesembilan yaitu gametopit memiliki talus berbentuk seperti cakram dengan tepian yang bertoreh. Yang ke-10, sel-selnya hanya bisa memiliki satu kloroplas dan hanya memiliki satu kloroplas yang ada satu pirenoid besar. 11. Pada sisi bagian bawah talus terdiri dari stoma dengan 2 sel penutup yang berbentuk ginjal. 12. Sel-sel penyusun kaki sporogonium memiliki bentuk seperti rizoid dan melekat di talus gametopitnya. Ciri-ciri yang ke-13 yaitu sporogonium tidak memiliki tangkai dan mempunyai bentuk yang mirip tanduk. Kira-kira panjangnya 10-15 cm. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu berdasarkan analisis menggunakan asam nukleat, ternyata lumut jenis ini memiliki kerabat paling dekat dengan salah satu tumbuhan berpembuluh atau vaskuler. Masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu siklus hidup lumut tanduk. Siklus hidup lumut tanduk berkembang biak dengan 2 cara, yang pertama seksual dan aseksual. Berikut merupakan contoh dari siklus hidup lumut tanduk. Pembahasan pertama tentang siklus hidup lumut tanduk yang pertama dengan cara aseksual. Perkembangan secara aseksual yang pertama yaitu fragmentasi, kedua pembentukan kuncup atau gema, yang ketiga pembentukan umbi atau tuber, yang keempat penebalan ujung atau tepi talus yang merupakan suatu cara untuk mempertahankan diri terhadap kekeringan, dan yang kelima peristiwa apospori.
Yang kedua yaitu perkembangbiakan secara seksual. Dengan membentuk arteridium dengan archegonium, anteridium dan archegonium terkumpul pada suatu lekukan sisi atas talus. Zigot mula-mula membelah menjadi dua sel dengan satu dinding pisah melintang. Sel yang di atas terus membelah yang merupakan sporogonium diikuti juga oleh sel bagian bawah yang membelah secara terus-menerus membentuk kaki sporogonium. Sporogonium kaki berfungsi sebagai alat penghisap. Pembahasan yang keempat di sini kita membahas tentang habitat lumut tanduk. Habitat lumut tanduk. Karena gametofit lumut bersifat autotrofik, mereka membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk melakukan fotosintesis. Toleransi naungan bervariasi menurut spesies, sama halnya dengan tumbuhan tingkat tinggi. Di sebagian besar wilayah, lumut tumbuh terutama di daerah yang lembab dan teduh, seperti daerah berhutan dan di tepi sungai. Tetapi mereka dapat tumbuh di mana saja di iklim berawan yang sejuk dan lembab. Beberapa spesies beradaptasi dengan daerah yang cerah. Masuk pembahasan yang terakhir yaitu manfaat atau kegunaan dari lumut tanduk. Yang pertama, untuk kesuburan tanah. Lumut tanduk memberikan kesuburan bagi tanah. Lumut yang menumpang di tanah memberikan pelindungan bagi tanah dari paparan sinar ultraviolet yang diberikan matahari kepada tanah. Dengan adanya lumut ini membantu menyerap cahaya yang berlebihan tersebut agar tanah tetap lembab dan subur. Manfaat yang kedua yaitu keamanan bagi benih ikan. Dengan adanya lumut di dalam air kolam, maka memberikan perlindungan bagi benih ikan dalam berevolusi atau pertumbuhan ikan. Dengan adanya lumut juga memberikan kenyamanan bagi ikan yang tumbuh di dalamnya serta memberikan makanan. Yang ketiga, untuk polusi udara. Dengan banyaknya pencemaran udara pada era modern ini, membuat udara bersih semakin berkurang. Tapi, dengan membudidaya lumut tanduk dapat mengurangi polusi tersebut. Udara kotor yang melintas di atas lumut akan diserap dan diproses menjadi udara segar. 4. Sebagai hortikultura. Hortikultura adalah semacam perkembangbiakan atau menggabungkan dengan tanaman lain. Perkembangbiakan seperti ini sering dilakukan oleh tanaman lumut yang menempel pada tumbuhan lain. Proses ini berfungsi untuk menstabilkan serta menjaga tanah agar tetap lembab dan juga membantu proses tumbuhan lainnya. Yang kelima, sebagai pendeteksi mineral dalam tanah. Tanah juga mengandung kandungan mineral yang berguna untuk melembabkan juga berguna sebagai proses pernapasan dari tumbuhan. Dengan adanya lumut tanduk berfungsi untuk mendeteksi kandungan mineral yang ada dalam tanah. Karena di dalam lumut terdapat sistem penyaringan yang menjadi fungsi utamanya adalah menghujani secara tidak langsung. Manfaat yang keenam yaitu menangkal hama dan serangga. Bagi serangga dan hama, tumbuhan hijau adalah makanan berharga. Kedua serangga ini biasanya harus diberi obat semprot agar hilang, tapi penyemprotan tersebut membuat tanaman mengalami kerugian. Cara lebih mudah adalah dengan menanam lumut dengan tanaman ini serangga akan hilang, karena tanaman lumut tanduk mengeluarkan pestisida untuk mengusir serangga dan tentunya aman bagi tumbuhan. Manfaat yang terakhir yaitu sebagai alternatif pengobatan. Selain berguna bagi tanaman lain, lumut ini juga dapat digunakan untuk mengobati batuk, mengobati hepatitis, dan juga penyakit jantung. Sekian penjelasan singkat dari lumut tanduk yang saya berikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.